Meski harapan Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026 teramat kecil karena harus menekuk timnas Indonesia dan Bahrain, tetapi federasinya nekat membuat terobosan yang menuai beragam reaksi. Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, mengumumkan rencananya untuk menjamu 3 tim internasional dalam pertandingan persahabatan pada awal September 2025 selama jeda internasional FIFA. Pengumuman itu muncul menyusul tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah, host, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. CFA berencana untuk secara aktif mengajukan tawaran menjadi tuan rumah tahap turnamen ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa tim nasional dapat terus mengejar impian lolos ke Piala Dunia 2026, demikian pernyataan CFA. Keputusan mengajukan diri menjadi host itu jelas-jelas sangat nekat karena timnas Cina belum mengamankan tiket kualifikasi untuk tahap putaran keempat itu. Saat ini Cina berada di posisi ke-6 atau terbawah klasemen grup C dengan 6 poin. Di atasnya ada Bahrain, juga 6 poin tapi unggul selisih gol, lalu Indonesia 9 dan Arab Saudi 10 poin. Australia masih anteng di urutan kedua, zona lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan 13 poin. Cina wajib memenangi 2 laga sisanya pada Juni mendatang kontra timnas Indonesia dan Bahrain untuk menjaga asa Piala Dunia mereka tetap hidup. Tim asuhan Branko Ivankovic itu masih bisa finish di urutan ketiga atau keempat, yang menjadi zona keputaran keempat kualifikasi. Zona tersebut saat ini masih dihuni Arab Saudi dan Indonesia. Menurut regulasi FIFA, pertandingan putaran keempat, yang diikuti 6 tim dalam 2 grup, akan digelar di satu negara atau tempat terpusat dengan format turnamen round robin pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Setiap tim saling bertemu 1 kali di grup yang berisi 3, dan juaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Para pengamat berpendapat, langkah CFA itu berisiko menghabiskan uang berlebihan untuk menjamu tim-tim lain karena biayanya sangat besar. Namun, strategi itu juga dinilai bisa membawa implikasi yang lebih dalam untuk menstabilkan moral tim nasional. Menjelang duel kontra timnas Indonesia di Jakarta, para penggemar Cina terus diliputi kecemasan. Hal itulah yang menjadikan tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan penyelenggaraan pertandingan persahabatan sebagai pertaruhan yang diperhitungkan. CFA optimistis, dengan menjadi tuan rumah, Cina akan memanfaatkan keuntungan kandang untuk membangkitkan semangat tim jika mereka lolos, tetapi yang lebih penting adalah menunjukkan kepercayaan pada timnas. Kelompok yang pro dengan keputusan CFA itu berpendapat, mengajukan tawaran menjadi host untuk putaran keempat kualifikasi, walau belum pasti lolos, memiliki tujuan psikologis yang penting. Langkah CFA itu diyakini akan mengirimkan pesan kepada para pemain dan pelatih bahwa badan federasi percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. Khusus mengenai rencana pertandingan persahabatan, para kritikus meminta CFA untuk membatalkannya jika timnas Cina gagal lolos ke putaran keempat. Namun, CFA mengingatkan bahwa usulan itu memiliki 2 tujuan, yakni, yang pertama, memberikan kesempatan bermain bagi para pemain muda di ajang penting internasional, terlepas dari hasil putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakat muda seperti penyerang berusia 18 tahun Wang Yudong, yang tampil impresif di Liga Super Cina dengan menempati posisi teratas daftar pencetak gol, akan memperoleh keuntungan dari menghadapi lawan dari luar negeri. Sedangkan tujuan kedua, pertandingan persahabatan ini juga memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina jarang menjadi tuan rumah pertandingan internasional bergengsi. Tidak ada klub papan atas atau timnas yang mengunjungi Cina daratan, meskipun permintaan penggemar sangat besar pada tahun 2024. Pertandingan persahabatan hanya terbatas pada tim Asia yang peringkatnya lebih rendah. Minimnya lawan yang berkualitas itu telah menghambat pertumbuhan pemain domestik,
seperti terlihat dari ketidaksiapan timnas Cina dalam pertandingan pembukaan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kekalahan telak 0-7 dari Jepang pada September 2024. Dengan mengundang tim yang lebih kuat untuk bermain dalam pertandingan persahabatan, Cina dapat meniru intensitas kualifikasi Piala Dunia dan menjembatani kesenjangan antara standar domestik dan internasional. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua penjaga gawang utama, Martin Paes dan Emil Audero, berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Paes dipastikan absen karena akumulasi kartu, sementara Audero kemungkinan besar tidak bisa bergabung tepat waktu akibat jadwal padat bersama klubnya, Palermo. Martin Paes absen karena akumulasi kartu. Martin Paes, yang selama ini menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Garuda, harus menepi pada laga krusial melawan Cina. Kiper FC Dallas itu terkena akumulasi kartu, yang membuatnya otomatis dicoret dari daftar pemain untuk pertandingan berikutnya. Absennya Paes tentu menjadi kehilangan besar, mengingat performa impresifnya dalam laga-laga sebelumnya. Emil Audero terancam absen akibat jadwal padat playoff Serie A. Harapan kemudian beralih kepada Emil Audero, kiper yang saat ini bermain untuk Palermo di Serie B Italia. Namun, situasi Audero juga tidak ideal. Palermo tengah berjuang di babak playoff untuk memperebutkan tiket promosi ke Serie A. Jika Palermo melaju hingga final playoff, maka laga terakhir mereka dijadwalkan pada 2 Juni 2025. Dengan jadwal pertandingan timnas Indonesia melawan Cina yang hanya berselang 3 hari, 5 Juni, dan waktu tempuh dari Italia ke Indonesia yang bisa mencapai 24 jam dengan beberapa kali transit. Peluang Emil Audero untuk tampil menjadi sangat kecil. Ia hanya memiliki waktu 1-2 hari untuk bergabung dan beradaptasi bersama skuad Garuda, kondisi yang tentu sangat melelahkan dan berisiko. Pilihan alternatif untuk posisi kiper. Kondisi ini memaksa pelatih untuk mempertimbangkan opsi lain di posisi penjaga gawang. Nama-nama seperti Hernando Ari, Syahrul Trisna, atau bahkan kiper muda potensial seperti Adi Satrio bisa menjadi pilihan untuk mengisi kekosongan. Namun, mempertaruhkan laga penting melawan Cina dengan kiper pelapis jelas menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, laga ini bisa menjadi penentu bagi kelanjutan perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi yang harus diantisipasi PSSI. PSSI tentu perlu mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan komunikasi intensif bersama klub Palermo terkait kemungkinan kehadiran Emil Audero. Selain itu, PSSI juga harus mempersiapkan alternatif strategi dan pemain agar tim tetap solid meskipun tanpa dua kiper andalan. Timnas Indonesia saat ini berada dalam situasi yang tidak ideal jelang pertandingan melawan Cina. Absennya Martin Paes dan kemungkinan tidak hadirnya Emil Audero menimbulkan krisis di posisi penjaga gawang. Dalam kondisi seperti ini, peran pelatih dan dukungan dari seluruh pemain akan menjadi kunci untuk tetap menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Emil Audero kemungkinan besar gagal menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat menjamu Cina. Sebentar lagi, skuad Garuda akan segera melakoni laga lanjutan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Pertandingan kontra Jepang bakal digelar 5 Juni 2025 di SUGBK. Sedangkan, melawan Jepang diadakan 10 Juni 2025 di Stadion Suita Municipal, Osaka. Foneneus menjelang laga terdekat menghadapi tim Dragon, semua perhatian kini tertuju kepada timnas Indonesia. Susunan pemain yang akan diturunkan Patrick Kluivert menjadi salah satu yang paling dinantikan para pecinta sepak bola tanah air. Baru-baru ini, posisi kiper timnas Indonesia menjadi tanda tanya besar. Sebelumnya,
Martin Paes, dikabarkan tidak bisa mengawal gawang timnas Indonesia akibat akumulasi kartu kuning yang ia dapatkan di 2 laga sebelumnya. Karena hal itulah, nama Emil Audero yang digembor-gemborkan bakal menggantikan posisi Paes. Sayangnya, kabar buruk kembali menghampiri. Emil Audero yang diprediksi bakal melakoni debut bersama timnas Indonesia terancam batal. Kemungkinan batalnya penampilan debut Emil dikarenakan jadwal padat yang harus ia jalani bersama klubnya, Palermo. Klub Emil Audero tersebut diketahui baru saja merampungkan musim reguler Serie B Liga Italia 2024-2025 dengan hasil 1-1 versus Carrarese. Berkat hasil tersebut, Palermo kini menduduki peringkat ke-8 klasemen akhir Serie B, di mana posisi ini membuat mereka lolos ke babak playoff untuk promosi ke Serie A musim depan. Sistem playoff promosi Serie B ini mewajibkan klub Emil Audero itu bertanding melawan Juve Stabia di babak preliminari pada 18 Mei mendatang. Tak sampai di situ, jika mereka berhasil menang, Emil dan kawan-kawan akan melawan Spezia di babak semifinal dengan format 2 leg, yang mana babak ini berlangsung pada 20 hingga 21 Mei dan 25 Mei. Jika Palermo bisa terus melaju ke final, Emil Audero harus bersama dengan klubnya pada 29 Mei hingga 1 Juni. Hal ini tentu membuatnya sulit untuk bergabung dengan skuad Garuda tepat waktu. Bahkan, diperkirakan kiper timnas Indonesia itu baru bisa tiba di tanah air paling cepat pada 3 Juni. Apabila skenario tersebut terjadi, Emil Audero pada akhirnya hanya memiliki waktu istirahat 1 hari saja sebelum laga melawan Cina. Melihat kondisi ini tentu cukup berisiko jika Patrick Kluivert menurunkannya sebagai pemain starter. Namun, masih ada harapan bagi Emil untuk bermain bersama timnas jika Palermo gagal melaju ke final playoff promosi ke Serie A. Sementara itu, timnas Indonesia harus mendapatkan hasil positif dari laga kontra Cina untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Saat ini, skuad asuhan Patrick Kluivert itu berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin. Mereka minimal harus finish di posisi keempat atau ketiga untuk bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.